Wong Kito Galo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Pak. Ada apa ya Pak? Insya Allah jika tidak ada halangan, hari Ahad 10 September pukul 7 pagi kita bisa bertemu, bersilaturahmi, olahraga bersama dalam senam sehat. Wah, mantap ya Pak. Bisa senam bareng sama Pak Anies. Kapan lagi ya kan bisa senam bareng sama Pak Anies? Kalau boleh tahu lokasinya di mana itu Pak? Di Benteng Kulo Besak. Hah? Di mana Pak? Kurang dengar saya Pak. Benteng Kulo Besak. Bukan Benteng Kulo Besak Pak, tapi Benteng Kuto Besak. Mohon maaf Pak, coba ulangi sekali lagi ya Pak. Benteng Kulo Besak. Bukan Kulo Pak, tapi Kuto ya Pak. Kalau Kulo niki yang Jawi artinya saya ya Pak. Itu Kuto. Kuto Besak itu kota besar. Lah kalau Benteng Kulo Besak itu artinya benteng saya besar. Emang bentengnya Bapak besar gitu? Coba Pak ulangi sekali lagi. Kuto ya Pak, bukan Kulo. Kulo. Kuto Pak, bukan Kulo. Kulo. Kuto, bukan Kulo Pak. Kuto, Kuto, K-U-T-O, Kuto. Ulangi lagi Pak. Kuto. Nah, ini baru benar ya, Kuto. Jadi Benteng Kuto Besak. Coba ulang lagi Pak, yang benar Pak ya. Benteng Kuto Besak. Yeay, Pak Anies memang mantap. Keren Pak. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi salah satu capres yang selalu memberikan hiburan dan gelak tawa bagi netizen guys ya. Yakni siapa lagi kalau bukan Pak Anies Rashid Baswedan guys. Oke, mari kita sama-sama menyaksikan keseruan-keseruan konten spesial dari Pak Anies untuk pemirsa setanah air dari Sabang sampai Merauke berikut ini. Pak Anies. Hai. Lanjutin aja. Ngarep banget menang pemilihan ya? Iya. Emang lawan Bapak ada yang benar pakai ayat lagi ya? Iya. Oh, Setelah 100% nyalonin, DP 0% tetap 0% enggak ya? Iya. Bapak boleh jadi presiden, tapi jangan cuma modal ngomong doang. Menerima ajakan debat mahasiswa UI. Ini gue harus pinggir jurang nggak? Pemimpin tuh harus jago nata, bukan jago kata. Mau jadi pemimpin apa penyair? Cukup. Baru mau bikin syair. Dari tim netral buat capres lain. Senggol dong. Halo Pak Anies. Halo Pak Anies. Gimana sih, bangga banget sama kinerja Bapak selama jadi gubernur di Jakarta karena wah, masalah-masalah di Jakarta banyak yang teratasi, sumber resapan, terus abis itu pulau reklamasi di stop lah. Ya kan, saya bangga banget. Kita bakal dukung banget sih Bapak jadi RI 1 Pak. Iya. Tapi Pak, Bercanda. Mahal apa murah? Murah apa mahal? Mau diteruskan harga mahal? Mau dilanjutkan harga mahal? Jadi kita mau apa? Mau apa? Kita mau perubahan supaya harga menjadi terjangkau bagi keluarga-keluarga semua. Ayo bro, kita bikin video kritik dari dengaran pemerintah. Mau jadi pemimpin tapi cuma modal omongan doang. Ya, mimpin satu kota aja nggak beres, soal pengen mimpin yang lebih gede, mana bisa lah. Ya maksud dia tuh Arnold Schwarzenegger, karena kan dia dulu kan pernah mau mimpin yang lebih gede lagi. Dia kan pernah mimpin California, jadi dia mana bisa mimpin yang lebih besar lagi, itu kan nggak mungkin bisa lah. Ji, kalau mau kritik langsung aja nggak apa-apa kok. Ya. Saudara, saya berhadapan di hadapan saudara-saudara ingin memperkenalkan kepada saudara-saudara bahwasanya saudara-saudara kalau sering bertemu dengan saudara-saudara maka saudara-saudara banyak saudara. Tetapi kalau saudara-saudara tidak pernah berjumpa dengan saudara-saudara maka saudara-saudara tidak punya saudara. Begitulah saudara-saudara, kalau saudara-saudara kepingin banyak saudara, saudara-saudara harus sering bertemu dengan saudara. Waduh, Jokowi dikhawatirkan kabur jika Ceger. Jikalau Pak Anies jadi presiden. Mimpi ya. Jangan kebanyakan halu ya.
nggak bakalan Pak Anies jadi presiden ya. Salam waras. Sekian, terima kasih. Hai Jelo. Saya di daerah rumah saya itu semua pendukung Pak Anies semua. Oh iya. Ya, dari Pilgub tuh semua pendukung Pak Anies, pengen pilih Pak Anies. Tapi emang saya tinggal di Depok Pak. Tapi semua mendukung Pak Anies ya. Terima kasih. Salam ya buat teman-teman semua di Ya, di Depok. Ini juga kayaknya tahun depan kalau emang jadi Bapak pasti pada dukung semua Pak Anies. Di daerah rumah saya tetangga segala macam. Anak banyak PKS gitu. Ini asli kan? Iya. Udah itu aja, terima kasih. Salam buat semuanya ya. Terima kasih. Dan 10 November tempat ini menjadi sejarah. Anak-anak muda Republik ini bertarung mengusir kolonialisme. Mengusir kolonialisme. Aduh. Dulu Pak SBY ya sebut gimana ya waktu itu Pak Anies manggil Pak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono ya. Jadi kata-kata yang salah terhadap Pak SBY ya, yang akhirnya tindak tanduknya pun dia berbuat salah kepada Pak SBY juga guys. Wah, mesra banget nih guys, asik. Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Wede. Anies Baswedan tim 8 menemui Pak SBY di Cikeas, asik. Oke lagi. Iya. Wow, datang dengan penuh keramahan guys ya. Cium pipi kiri, pipi kanan. Wah, ramalah. Gua mau ngingetin nih, kita harus pilih pemimpin yang mampu, bukan sekedar mau nerusin Pak Jokowi, tapi nggak mampu buat apa? Anies udah terbukti ngerusak Jakarta. Dan gua jadi saksinya karena gua warga Jakarta dan merasakan langsung apa yang terjadi di Jakarta selama kepemimpinan Anies. Ngukur Anies berhasil atau gagal itu gampang banget. Kalau dia berhasil, elektabilitas dia nggak akan paling rendah. Jadi gubernur Jakarta itu dapat spotlight bro. Kalau dia bagus, ya akan banyak yang dukung. Apalagi, nggak ada yang bisa dipegang dari Anies. Mulutnya nggak bisa dipegang. Tulisannya juga nggak bisa dipegang. Warga Jakarta dan Partai Demokrat udah jadi korbannya. Kalian mau jadi korban selanjutnya? Kalau aja Pak Prabowo itu nggak nerusin Pak Jokowi, mungkin dia bisa kelihatan pantas jadi pemimpin. Tapi ini mau nerusin Pak Jokowi loh. Berat banget Pak. Gue hormat sama Anda Pak. Dan gue akan jaga kehormatan Anda dengan tidak membiarkan Anda jadi presiden Indonesia. Gue saranin Anda jadi seorang bapak bangsa aja lah. Berdiri di atas semua golongan. Kita lanjut ke Ganjar Pranowo. Dia sudah membuktikan di Jawa Tengah dengan anggaran terbatas dan birokrasi yang cukup rumit. Dia mampu memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Selain itu, dengan memilih Pak Ganjar, kita nggak akan kehilangan sentuhan Pak Jokowi. Indonesia harus jadi negara maju. Pak Ganjar memang bukan pemimpin yang sempurna. Tapi saat ini, dia adalah harapan terbaik untuk kita semua. Kalian jangan lupa, cek rekam jejak masing-masing kandidat calon pemimpin kita. Ini sudut pandang gua. Kalau lu nggak suka, itu urusan lo. Kalau sudut pandang lo gimana? Komen di bawah ya. Oke, jadi menurut abang ini ya, dia sebagai warga DKI Jakarta, menurut dia Pak Anies nggak pantas menjadi presiden karena selama memimpin DKI Jakarta itu banyak membuat hal-hal yang menyebabkan DKI Jakarta ini banyak rusaknya guys ya.
Lalu kemudian dia menyarankan kepada Pak Prabowo untuk menjadi bapak bangsa saja guys ya. Lalu kemudian kalau Pak Ganjar Pranowo itu yang abang ini dukung karena dia yakin bahwa Pak Ganjar masih bisa memberikan sentuhan-sentuhan dari Pak Jokowi guys. Selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang bolehkan Hizbut Tahrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang kutakutkan. Jadi bukan berarti saya benci dengan PKB, tidak. Karena mereka sudah berkoalisi dengan PKS yang notabene dedengkotnya HTI. Secara tidak langsung nanti kalau pasangan ini menang, otomatis HTI, FPI, ekstremis semua akan bangkit semuanya. Kalau radikalis pasti akan bangkit semua. Pasti mereka nuntut karena menang kan gitu. Makanya ayo kita sebagai kaum milenial, warga Nadriyin, jangan sampai HTI, FPI bangkit di bumi Indonesia. Cukuplah Jakarta kemarin yang porak-poranda gara-gara pilkada, pilgub. Jangan sampai menjurus ke nasional. Karena kalau sampai ini bangkit lagi, susah. Bagaimana Pak Jokowi selama 10 tahun bekerja sangat keras sekali. Di demo berjilid-jilid 212, 412, 213, 214, entah demo apa itu di Monas itu. Tujuannya bukan melengsarkan Pak Ahok, tujuannya itu mau merebut kekuasaan. Makanya Pak Jokowi buru-buru membubarkan HTI dan FPI. Dan sekarang mereka berkoalisi dengan PKB yang notabene partai nasionalis religius. Apa jadinya kalau sampai menang? Indonesia akan seperti Suriah, tinggal nama. Percayalah sama saya. Saya bukan sok pintar, tapi di Jakarta sudah menjadi bukti gimana mereka begitu masif. Kampanye, pokoknya yang nggak milih ini nanti neraka, yang nggak milih ini jajal. Tuh nanti tengok aja, keluar tuh nanti. Percayalah sama saya. Jadi warga NU, kaum Nadlin, jangan pilih pasangan ini. Pasti HTI, FPI akan dibangkitkan lagi. Salam waras, salam NKRI agama mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, sempat ada sebuah video yang beredar dari Alfian Tanjung, salah satu tokoh HTI ya, yang mengharapkan kalau nanti misalnya Pak Anies Baswedan ini berhasil menjadi presiden, maka salah satu agenda yang dia minta kepada Pak Anies adalah Pak Anies bisa memulihkan kembali atau membangkitkan kembali organisasi HTI yang sebelumnya sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi ya. Dan tentu hal yang semacam ini bisa mengundang kegaduhan atau bisa mengundang lagi gejolak-gejolak yang kita semua tidak menginginkan akan hal itu ya. Kita menginginkan bangsa dan negara kita ini aman, damai ya. Tentu kita tidak ingin jika organisasi-organisasi seperti ini dibangkitkan lagi, lalu kemudian membuat kegaduhan-kegaduhan lagi. Bang, Ganjar Pak Anies? Anies lah. Kenapa? Orang sudi pilih orang nyaman. Apa yang mau dirubah? Cukup Jakarta aja yang hancur selama Anies jadi gubernur Jakarta. Tahu nggak, junjungan lu tuh Anies Baswedan itu tidak bisa bekerja, makanya dipecat. Suka korupsi, suka makan uang negara.
kamu dukung seperti itu. Dukung orang yang korupsi. Udah tua, nggak punya otak. Seperti anak kecil. Udah jelas Anies Baswedan itu kerja aja tidak becus. Hancur Jakarta. Apa yang dibanggakan sama orang Yaman? Jangan sampai Indonesia hancur seperti negara Yaman. Dasar otak radikal. Kalau udah dicuci sama radikal itu susah menyembuhkannya. Apa nggak lihat kinerjanya Anies itu gimana di Jakarta? Udah tua, nggak punya otak. Apa yang mau dirubah Indonesia nanti? Bahrul, dasar otak sampah. Setelah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, kelihatannya kita bakal ada satu pasang lagi. Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil. Wah, mantan Gubernur Jawa Barat. Ini nggak gampang buat Kang Emil dapat tiket. Dia harus pertama dapat izin dulu dari Ketum Golkar Erlangga Hartarto. Kalau izin sudah dikasih, nah Golkarnya gimana? Apakah Golkarnya mau keluar juga dari koalisi Prabowo pindah ke koalisi PDI Perjuangan? Nah, kalau itu harus ada izin dari Pak Jokowi kelihatannya. Udah ada izin dari Pak Jokowi. Ibu Megawati Soekarno Putri terakhir diizinin nggak mendampingi petugas partainya ini Mas RK atau Kang Emil ini untuk mendampingi Ganjar Pranowo, Jateng Jabar. Wah, boleh juga. Tapi buat kita ada pasangan lagi deklarasi. Wah, bagus, kita bisa pikir-pikir dari jauh-jauh hari. Pak Prabowo gimana nih? Udah ada Anies Muhaimin, ada Ganjar RK. Nah, Pak Prabowo gimana? Udah tentukan pilihan belum? Mau sama Mas Gibran juga boleh. Tapi jangan sampai ketinggalan. Nanti pendaftaran udah dimulai, udah mau penutupan, baru ngumumin lagi kayak waktu itu. Aduh, segera aja diumumin, ya nggak? Ya nggak? Anies! Wah, Pak Anies! Ya Allah! Allahu Akbar! Akhirnya sampai ke Andra. Itu kan katanya. Sudah lama ingin jumpa. Mantap! Ya Allah, ya zamanku. Pak Anies, aku dapat musibah Pak Anies. Saya dengar begitu, turut belasungkawa. Insya Allah ibu mertua husnul khatimah. Siap. Ya, dilapangkan guburnya, ditinggikan derajatnya. Itu Pak Anies. Ya. Aku kasih pantun untuk para relawan Pak Anies. Apa pesan hari ini apa? Pesan hari ini ikan gulo manis ikan gabus untuk orang Palembang. Pilih Anies yang paling bagus. Mantap. Asik. Ini loh Pak. Ini Bapak kan sudah berpasangan sama Muhaimin. Jadi Sudah dipasang di sini. wah, sudah jauh-jauh begitu aku dengar Bapak pasangan sama Muhaimin Iskandar. Nama Bapak, oh Anies. Oh, keren Anies. Oh, Anies. Oh, boleh. Dadat presiden. Masya Allah. Oh, Pak. Andra, saya senang sekali akhirnya. Aku sedang berduka, tapi aku antara sedih. Itu keluarga aku seneng kalau Pak sama Bapak. Sebenarnya kalau nak melok caro ini aku lagi berduka. Tapi ini sudah diizinkan. Laju untuk kepentingan masa depan, Ra. Maju katanya. Bismillah. Pak, itu ketua aku, Pak. Dia yang ngajak aku, Pak Hendra. Waktu ketemu dengan Pak Hendra kemarin. Itulah ketua yang ngajak aku, Pak. Dia lah mensupport aku maju. Selama ini selalu pakai ini terus? Iya, Pak. Kadang saya seling-selingin. Iya. Pak Anies, nanti ajak kami Pak Anies ke BKB, Pak Anies. Iya. Ajakin semuanya. Nanti foto. Oke. Ini yuk. Alhamdulillah.
Anies Presiden! Anies Presiden! Anies Presiden! Anies, foto boleh? Boleh. Ini boleh. Saya aja bangga ini ketemu. Fanatik aku bukan ini. Ini presiden perubahan. Aku bukan mencari penerus, tapi aku mencari perubahan. Pak Anies itu perubahan loh. Itu iklan saya selalu ingat. Saya bukan mencari penerus, tapi saya mencari perubahan untuk Anies Rashid Baswedan. Apa? Ketua aku ini nah. Untuk Sumsel, insyaallah. Anies Presiden. Pilih presiden bukan gantengnya, tapi kepandaiannya seperti Pak Ganjar no Anies. Oh gitu ya, gitu. Pak Anies itu loh bro, tamatan S1-nya UGM ya, ekonomi. Kemudian lanjut ke luar negeri ya, gelarnya itu bukan S1, S2, S3 lagi, sudah profesor ya. Oke deh, kita adu kepintaran ya. Ya, coba sebutkan pendidikannya Pak Ganjar bandingkan dengan pendidikannya Pak Anies ya. Ya, kita nggak usah debat-debat yang debat-debat kusir deh. Fakta membuktikan dari 3 capres yang lain ini loh, Pak Anies itu pendidikannya yang luar biasa, artinya kepintarannya, kepandaiannya ya. Rektor termuda di Indonesia, bayangin aja, udah nggak diragukan bro, pastilah Anies yang paling pinter. Oke? Oke, jadi menurut saya seorang pemimpin itu ya bukan distandarisasi dari segi pendidikan ya. Memang pendidikan itu penting, tetapi bukan berarti yang paling utama bahwa kita mencari pemimpin karena pendidikannya yang bagus, pendidikannya yang paling tinggi ya. Akan tetapi kita melihat ya pemimpin yang bisa kerja ya, walaupun mungkin pendidikannya tidak yang paling tinggi, akan tetapi kalau dia bisa bekerja ya. Contoh konkretnya seperti Pak Jokowi, dia tidak perlu bergelar harus profesor atau sekolah yang sampai setinggi langit, akan tetapi mari kita lihat bagaimana kinerja beliau, cara beliau memimpin, membawa bangsa dan negara kita ini ke arah kemajuan ya. Ini membuktikan bahwa yang paling penting dan paling utama adalah karakter dari pemimpin tersebut. Kisru pendukung Anies mengatakan masalah Ganjar masuk televisi dalam pelaksanaan ibadah seperti ambil wudhu, pelaksanaan sholat berjamaah, masuk ke televisi. Dibilangkan mereka membawa-bawa atas agama. Cobalah. Namanya politik identitas, membawa-bawa agama. Yang dikatakan politik identitas adalah di podium dibawa-bawa atas nama ayat. Seperti Anies dulu, waktu 2017. Dan dibarengi dengan ulama-ulama menyampaikan hal tersebut. Seperti sekarang ini Abah Aos mengatakan Anies adalah Imam Mahdi. Rocky Gerung adalah Allah Ta'ala. Itu baru namanya politik identitas. Tapi kalau seperti Ganjar Pranowo masuk ke televisi dimasukkan seseorang, sebenarnya itu bukan untuk menunjukkan identitas. Untuk memberitahu kepada seluruh rakyat Indonesia. Untuk memberitahu kepada seluruh rakyat Indonesia, Ganjar itu adalah Muslim, Islam. Istrinya adalah Islam, anak dari kiai, ulama besar. Ganjar anak dari perwira, anak dari purnawirawan, mantan polisi. Nah, dulu ikut berjuang melawan di tahun 65 di kepolisian. Itulah orang tua Ganjar. Nah, merebut PRI kalau tak salah gue. Kalau tak salah ya. Nah, arti kata dalam hal tersebut jangan membuat sensasi bahwanya Ganjar itu seperti orang tidak Islam. Itunya tujuannya masuk ke televisi untuk memberitahu kepada umat bahwasanya si Ganjar adalah orang Islam. Karena sekarang musuh si Ganjar seolah-olah dia sendiri yang Islam, yang lainnya kafir. Apalagi menurut keterangan daripada Abah Aos. Mengatakan Anies adalah Imam Mahdi. Tidak pilih Anies adalah Dajjal. Itunya tujuannya.
Wahai umatku, bangsaku, seluruh rakyat Indonesia, pencerahan jangan mau dibodoh-bodohi. Hanya mengatakan melihat si Ganjar masuk ke televisi beribadah. Si Ganjar tidak ada bicara. Si Ganjar bisu semata-mata hanya melaksanakan ibadah masuk ke televisi. Tapi tujuannya semata kalau saya lihat hanya untuk pemberitahuan bahwanya si Ganjar adalah Islam. Dan Ganjar patut jadi pemimpin, tidak memperkaya diri. Sampai saat ini rumahnya pun tidak ada. Rumah pribadi, rumahnya tak ada. Hanya untuk menyewa-menyewa. Itulah Ganjar yang dikatakan orang yang jujur. Hartanya pun tak ada. Paham itu seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin, paham? Khalifah Ganjar. Waduh, Jokowi dikhawatirkan kabur jika Anies terpilih sebagai presiden. Apa? Aku kudu komen piye iki, komen piye iki. Aku harus ngasih pemahaman gimana ini piye. Jokowi kabur kalau Anies jadi presiden. Kalau itu yang ngomentari siapa itu? Namanya siapa? Help me, help me, help me, tolong aku. Namanya aja sudah tolong aku. Walah, drun, sodrun. Ora ono. Werkudara kok kabur teko Petruk ora ono ceritane. Lana Anies Baswedan iku jadi presiden TikTok iku mbuh. Jokowi kabur mendekat tapi tapi kalau Anies Baswedan itu menjadi presiden Indonesia ora enak ceritane. wis digaris, sudah digaris. Anies Baswedan itu cuma ngaco tok. Kok jadi presiden mendekati pilpres itu loh, mungkin orangnya menghilang. Yang kabur itu Anies, bukan Jokowi. Mergo ndak kuat. Anies itu berita-berita seperti ini dia menjadi presiden TikTok, mendekati pemilu, mendekati pilpres. Yang kabur itu malah dia, bukan Jokowi. ngopi ora usah dijelasno wis jelas kabeh. Presiden TikTok. Ngopi. Aduh, drun, sodrun. Werkudara kabur teko Petruk. Sing jelas ya Petruke kabur mergo ana Werkudara. Aduh, ajuri. Kreatif, super kreatif. Sing komentari barang iku lho ya. Namanya help me, tolong aku lho. Kok yo ono. Iku lek delok teko endi, lek nerawang teko ngendi. Remuk riri. Ono urip-uripane kaya ngene iki. Kaya ngene iki lek kaya aku. Kaya ngono iku. Wes kita pertahankan untuk Anies Baswedan menjadi presiden TikTok aja, sangat menghibur. Kalau dijadikan presiden Indonesia remuk ri amoh. Aduh, takut saya itu kalau Anies Baswedan jadi presiden Indonesia diendapkan guys, diendapkan ke laut. Aduh. Wis ya, ngono aku gak iso komentar aku. Komentarku mengguyu tok kemekel aku. Kita sambut saja Anies untuk mencalonkan presiden TikTok.
Ayo wis ngopi bareng yuk, ngopi kena gaya hiburan sementara ayo. Demit stok iki kena hiburan TikTok sih. Gak apa-apa. Nggak apa-apa guys. Kita pertahankan untuk saudara kita Anies Baswedan di dunia TikTok. Dialah presiden. Nanti di 24 Februari kita angkat. Kita latih dulu mentalnya. Jadi biar tidak kaget di 2024 dia menjadi presiden TikTok ya. Setuju? Yang setuju komen guys, komen. Kita angkat menjadi presiden TikTok sedunia. Wes ngono lur. Ayo sang margae. Oke, jadi presiden TikTok. Keren juga guys. Momen disentil tentang Anies. AHY semakin manis tanpa Pak Anies, katanya begitu Tom. Sudah nggak apa-apa. Sudah move on kan semuanya kan? Kok banyak yang lega sepertinya malah ini. Berarti kemarin kayaknya beban banget kayaknya. Lega dan tentunya kita sekali lagi bersyukur ya, bersyukur Allah menyelamatkan kita. Allah melindungi kita, Allah menunjukkan ke tempat yang lebih baik. Itu yang harus kita syukuri. Dirgahayu ke-22 Partai Demokrat. Semoga panjang umur untuk rakyat. Terima kasih. Mantap ya. Emang benar AHY terlihat lebih manis, lebih cool, lebih asik tanpa Anies. Ya mudah-mudahan Partai Demokrat segera menemukan labuhan hati mereka guys ya, sehingga mereka bisa berada di tempat atau koalisi yang benar-benar tepat dan bisa memberikan harapan atau memberikan jaminan kemenangan ya, daripada berada bersama dengan koalisi yang bisa kita pastikan bahwa koalisi tersebut akan kalah guys. Bukan kami yang meninggalkan Anies, tapi Anies yang meninggalkan partai. Aku pikir suhu, ternyata cupu juga. Coba ambil sikap itu yang dewasa. Jangan merasa paling dihianati. Jangan merasa paling dikecewakan. Jangan merasa paling hebat. Jangan merasa paling cocok untuk jadi wakil presiden, yang lain tidak. Jangan pikiran seperti itu. Yang namanya berkoalisi ya kita harus satu tujuan. Jangan kita merasa hebat, jangan. Satu tujuan, intinya fokus pada satu tujuan. Kalau menurut saya sih tidak ada partai politik yang dihianati. Partai politik yang dikecewakan itu ya antara partai politik aja. Tapi yang sesungguhnya yang paling dikecewakan dan paling dihianati oleh partai-partai politik adalah masyarakat Indonesia. Benar nggak? Ya kan? Cari suara sana sini ke masyarakat. Udah jadi mah buta melek. Ya kan? Jadi ambil sikap itu yang dewasa sedikit lah bos. Ya. Harusnya dukung sepenuhnya satu tujuan. Bukan merasa diri kita paling baik. Tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Itu yang harus kita sadari dulu. Ya. Untuk para pendukung Pak Anies, tetap semangat, fokus kepada kemenangan Pak Anies Rashid Baswedan. Siapapun wakilnya, jangan dipersoalkan. Intinya 2024 tetap fokus kepada kemenangan Pak Anies Rashid Baswedan. Itu saja sih pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies Baswedan ternyata mengkhianati Partai Demokrat. Tuh kan, kena gibul kan. Udah tahu capresnya tukang ngibul. Di-prank lagi. Demokrat di-prank.
khawatir. Pak SBY di prank, AHY di prank, kader-kader Demokrat petingginya di prank, yang suka bangga-banggain si Yohanis, udah tahu tukang ngibul didukung. Sakit. Maaf ya guys, Mang Uhe nggak ikut-ikutan ngomong kayak gini. Walaupun begitu, Pak Anies anak bangsa berhak mencalonkan diri sebagai calon presiden. Tapi yang Mang Uhe tidak suka, ternyata omongan manisnya itu merangkai katanya tidak sesuai dengan hatinya. Ya, tidak sesuai dengan hatinya, tidak jujur, ya, hianat, ya. Dan ada fakta lain. Fakta lain nanti pokoknya Mang Uhe posting juga, ya. Ikuti terus ya postingan Mang Uhe tentang Pak Anies. Oke, guys. Jadi bagaimana jadi presiden kalau prosesnya aja dia tidak jujur. Oke, guys. Guys, tahu nggak? Ujung-ujungnya Surya Paloh capresnya, ya, dan Anies wapresnya, wakil. Itulah politik dinamis ya. Surya Paloh jago banget main politiknya ya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah ini mudah-mudahan sahabat Abang Ijo mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat relawan Bapak Anies Baswedan dimanapun berada, tetap semangat, jaga kesehatan. Bismillah, bahwa kita yakin gak mungkin Partai Nasdem memberanikan diri menyatakan sikap memilih calon presiden Pak Anies Baswedan tanpa perhitungan yang tepat. Dan kita yakin Pak Surya Paloh adalah orang yang memang sudah senior di bidang politik. Dan kita sebagai masyarakat yakin bahwa tepat sekali bahwa kalau Pak Anies menjadi presiden di 2024 akan membawa perubahan dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Maka dari itu jangan lupa yang belum makan, pokoknya siang ini makan ketupat, minumnya es teh manis. Jadi 2024 tetap kita yakin pilih Pak Anies. Pilih Pak Anies yang manis dan jago mengolah ataupun merangkai kata-kata, guys. Anies itu sudah memilih lagi Mas Ahy, menyampaikan Mas Ahy jadi wakil saya lah. Kalau mundur sedikit ke belakang 12 Juni, Mas Anies sampai bawa-bawa ibunya begitu, termasuk guru spiritualnya. Mas, ibu saya, guru spiritual saya menyatakan agar saya segera berpasangan dengan jenengan begitu, selaku cawapres saya. Kalau mundur lagi ke Januari, beliau mengatakan, Mas, mari kita sama-sama menjemput takdir begitu. Jadi, apa kata-kata ini tidak bisa lagi dipegang? Nah, kalau kata-kata tidak bisa dipegang, ada lagi bukti suratnya, tertulisnya begitu. Apa itu juga nggak bisa dipegang. Ini penting untuk publik tahu. Karena kita ini kan mau pilih calon presiden. Tentu seluruh apa yang dia lakukan begitu, ya tindak tanduknya begitu, konsistensinya ketika bicara tuh, ya kalau ada faktanya kita sampaikan. Oke, kita bisa memaklumi ya kader dari Partai Demokrat yang begitu kecewa berat, guys, ya, dengan sikap Pak Anies yang mereka anggap sebagai salah satu bentuk pengkhianatan terhadap Pak SBY, para petinggi Partai Demokrat dan juga kader-kader dari Partai Demokrat, ya. Karena memang sebelumnya Pak Anies sudah memberikan harapan, ya, lewat kata-katanya tadi seperti menjemput takdir, lalu kemudian diperkuat dengan tulisan surat, ya, sepucuk surat yang dikirim dari Pak Anies, tulis tangan lagi, ya, untuk Mas AHY, dan surat itu memberikan harapan yang semakin besar, kepercayaan yang semakin tinggi bahwa Pak Anies akan meminang cawapres dari Partai Demokrat yakni AHY, ya. Namun ternyata sakit banget, guys. Harapannya pupus di tengah jalan, dan kini mereka lagi mempersiapkan diri untuk mencari koalisi baru, guys. Koalisi pecah, enggak jadi berubah. Koalisi pecah,
kok marah-marah? Koalisi pecah, kok enggak jadi berubah? Koalisi pecah, kok marah-marah? Pak Anies, kabulkan doaku ya Rob, Anies menang, amin. Kasihannya pendukung Pak Anies ya. Kami turunan semangat. Tidak kompeten, Anies. Lah. Tah. Cek aing ge naon? Si Abot teh jelema teu ecrek. Pagi tempe, sore kedelai. Mata kula milih si Abot. Sekelas Demokrat wae ya. Bisa diprank. Kumaha mun geus jadi presiden, bisa-bisa sa Indonesia diprank ku si Abot. Saya. Bos, tenang. Adieu, urang ngopi. Ngopi. Ulah ceurik ya. Jawa Tengah pilih Anies kabeh. Lek. Apa sih? Kau isinya pengen metu, tai kelangek pengen metu ya. Tuku kaporit nang material. Mau gawe segelas, duduk ya, terus dinum. Mentani 2 menit bae lah ya. Nek wis 2 menit gue. Tai sing kelang gue. Kok metu grobol engko ya. Gue dadi lega. Dadi nek ngomong dadi ora ngeden kowe ya. Wong tai-tai kelang dimeken yang ngomongnya ngeden-ngeden dadi ora genah nek ngomong. Tuh kaporit ngana. Nang warunge Kaki Wiryo Tuliana. Ya, nek ora ngene sira kayak material ya. Guys, saya secara pribadi saya sangat setuju atau sepakat jika Pak Anies ini menjadi presiden ya. Sabar ya. Presiden yang saya maksud di sini adalah presiden TikTok, guys. Karena beliau dengan kelucuannya ya, dengan tingkah lakunya, dengan tutur katanya ya. Itu kalau kita perhatikan guys ya, itu memberikan warna hiburan tersendiri bagi kita guys ya, agar kita mampu tersenyum, tertawa, bahagia guys ya. Sedih ya, Pak Anies ini alangkah baiknya jadi presiden TikTok ya, dan kita harus berterima kasih pada Pak Anies karena selalu memberikan hiburan-hiburan atau kelucuan-kelucuan keseruan baru kepada kita semua guys ya. Oke, masih sama seperti di video-video saya yang sebelumnya guys ya. Saya tentu mendukung presiden ataupun capres yang nanti mau meneruskan program-program atau hasil kerja yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini ya. Dan hal itu kemudian dilanjutkan ya. Ibaratnya menerima tongkat estafet lalu kemudian berlari lebih kencang lagi dan pada akhirnya dia harus menyerahkan tongkat tersebut ke peserta selanjutnya untuk berlari lagi lebih cepat lagi menuju garis finish guys ya. Kita bukan memilih capres yang nanti kebijakan yang sudah ada, semua yang sudah diprogramkan, proyek-proyek yang diharapkan untuk melanjutkan ya, malah itu diubah guys ya. Ya masih mending diubah kalau sama sekali dilenyapkan, dihilangkan, tidak dijalankan. Nah itu berpotensi ya membuat bangsa dan negara kita ini bukan bergerak ke arah kemajuan, tetapi malah kita mundur lagi ke belakang ya. Dan Pak Anies saya sudah menyaksikan ya, beliau membawa semangat perubahan guys ya, dan para relawannya dan Pak Anies sendiri juga sudah dengan terang-terangan ya menyatakan sikap sebagai antitesa dari Pak Jokowi, dan mereka juga menggaungkan salam antitesa guys ya. Dan saya tidak habis pikir bagaimana mungkin mereka menyerukan antitesa terhadap Pak Jokowi, sedangkan tingkat kepuasan ya masyarakat kepada Pak Jokowi itu mencapai 80% ya. Ini berarti mereka hanya mau merebutkan 20% yang tidak suka dengan Pak Jokowi.
Pak Prabowo saja guys ya harus berusaha mencari muka atau mendekati terus dengan Pak Jokowi agar bisa mendongkrak terus elektabilitasnya ya, mendapatkan suara dari pendukung-pendukung Pak Jokowi ya. Nah, lain halnya dengan Pak Anies ya. Jangan salah, Pak Anies juga berusaha merebut suara-suara dari basis pemilih dari Pak Jokowi ini ya, dengan cara ya dia harus merebut salah satu partai PKB ya, yakni dengan mengambil ketua umumnya Caimin untuk menjadi wakil ya. Artinya menurut saya ya, siapapun capres nanti yang mau menginginkan kemenangan, dia memang harus pintar atau pandai mendekatkan diri atau membawa embel-embel ataupun atribut ya yang menyatakan bahwa Pak Jokowi bersimpati atau mendukung mereka guys ya. Tapi ini tidak berlaku bagi Pak Anies yang dengan mantap. Saya bingung apakah ini suatu strategi atau memangkah blunder ya, mereka menyatakan antitesa. Dan ini bisa dipastikan kalau menyebut atau mendeklarasikan, menggaungkan antitesa ya, bisa jadi akan sedikit masyarakat yang memilih mereka guys ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.